Bab 906, Mengolah Tubuh Buddha Teratai Emas. Tiba-tiba, Aiden mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang tersembunyi. Dia mengerutkan kening dan warna aneh muncul di matanya, lalu sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Sialan, biarkan dia kabur lagi, kata sepasang saudara perempuan Loli yang bersembunyi di ruang rahasia sambil mengertakkan gigi perak mereka. Bagaimana dia bisa memperhatikan kita? Jelas kita menyembunyikannya dengan sangat baik. Suster Loli menghentakkan kakinya dengan marah. Ratusan mil jauhnya. Setelah Aiden menyingkirkan mata-mata Loli bersaudara, kerutan di keningnya semakin dalam. Di antara para beku, ada juga beberapa kultivator yang memiliki persyaratan khusus untuk penampilan mereka. Setelah tingkat kultivasi mereka meningkat, mereka akan menjaga penampilan mereka tidak berubah pada usia tertentu. Sepasang saudara perempuan Loli tampak seperti berusia sekitar 10 tahun. Mungkin mereka adalah dua monster tua. Selama mereka tidak mengambil tindakan terhadapnya, Aiden tidak perlu memperhatikan. Namun, Aiden merasakan aura yang tidak biasa dari Loli bersaudara, yang bukan milik ras manusia. Tanpa banyak berpikir, sosok Aiden berbalik dan berjalan di ruang terlipat. Setelah beberapa saat, saya menemukan tempat rahasia. Itu adalah sebuah gua, yang sepertinya merupakan gua orang kuat dari zaman bumi kuno, dan masih ada batasan. Aiden melompat ke dalamnya dan matanya berbinar. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus untuk melatih tubuh Buddha Teratai Emas. Aiden sangat antusias dengan metode penanaman inkarnasi eksternal dalam kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan. Kekuatan tempur klon tidak jauh berbeda dengan tubuh utama, hampir 2 kali lipat kekuatan tempur Aiden. Selain itu, tubuh Buddha juga dapat mempraktikkan beberapa kekuatan magis yang tidak dapat dilakukan oleh tubuh aslinya. Aiden mengeluarkan kitab suci Buddha tentang melampaui kesengsaraan, membalik-balik bab tabu, dan membacanya dengan cermat. 2 jam kemudian, Aiden kembali sadar, dan nafas di tubuhnya melonjak. Yang disebut klon memerlukan kondensasi esensi dan darah tubuh utama untuk memiliki kemampuan yang diperlukan, dan bahkan untuk melahirkan kecerdasan spiritual. Jika tidak, itu hanyalah boneka tingkat rendah. Tubuh Buddha Teratai Emas membutuhkan bimbingan harta Buddha yang paling berharga untuk bisa berlatih. Aiden menunjuk seperti pedang dan menusuk dadanya, menusuk ke seluruh tubuhnya, muncul luka, dan bekas darah tumpah. Dao Jue bersirkulasi dan tiba-tiba berdampak pada jantung. Engah! Semburan darah jantung muncrat, dan Aiden mengembun menjadi setetes darah yang bersinar. Darah di dalam hati adalah darah paling murni dari seorang biksu, tetapi ketika jantung berdarah, suatu kecelakaan dapat merusak jantung, jadi para biksu berhati-hati, tetapi Aiden cepat, akurat, dan kejam selama prosesnya. Menurut teknik kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan, setetes darah jantung ini berubah dengan cepat dan mengembun menjadi tubuh manusia berwarna darah yang buram. Seolah-olah dia memiliki sedikit spiritualitas, ketika matanya terbuka dan tertutup, seberkas darah keluar. Boom! Sebelum tubuh Buddha Teratai Emas terkondensasi sepenuhnya, ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, menyebabkan kehampaan bergetar. Di bawah pantulan berwarna darah, tempat itu ditutupi oleh aura yang sangat menindas dan kejam. Ning! Aiden berteriak, matanya bersinar, dan jari-jarinya dengan cepat mengukir pola dewa. Totalnya lebih dari 100, dengan cepat mengenai tubuh berdarah yang kebingungan itu. Setiap kali seseorang ditembus, tubuh yang berdarah itu membeku. Buzz! Pada saat ini, peninggalan Buddha itu sepertinya merasakan sesuatu, dan sedikit bergetar, dan jimat Buddha disuntikkan ke dalam tubuh yang berlumuran darah. Aura kekerasan menghilang dan digantikan oleh sifat Buddha, memancarkan cahaya Buddha kemasan. Mengikuti instruksi selanjutnya, Aiden menghubungkan segel satu demi satu dan membuat segel Buddha teratai satu demi satu. Ketika setiap segel Buddha mengembun, cahaya Buddha meledak, ritme Buddha memenuhi udara, dan suara nyanyian Sansekerta bergema di seluruh gua, seolah-olah para Buddha di surga sedang memberkati dan memberkati. Ada ribuan sinar cahaya di sini, dan keberuntungannya sungguh mencengangkan. Seolah-olah sebuah kerajaan Buddha yang luas telah muncul. Wajah Aiden juga menjadi pucat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia membutuhkan sejumlah besar energi nyata untuk memadatkan segel Buddha, dan sebenarnya ia membutuhkan waktu 3 hari untuk mendorong segel Buddha ke dalam manusia berdarah satu demi satu. Selama ini, hal besar terjadi di ruang lipat. Yudi, putra dewa dari Sekte Pedang Feilai, menerima kesempatan besar untuk menerobos ke tahap akhir Earth Immortal. Dia bangga dengan generasi muda dan mengalahkan semua murid Sekte Abadi yang memasuki tempat ini. Bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya pedang itu sepertinya menembus langit, memberikan perasaan bahaya yang ekstrim kepada orang-orang. Haha! Yudi tertawa liar, menyebarkan awan dan menyebar jauh. Apakah kamu bersedia menyerah? Para murid dari Sekte Duxian, Sekte Lingjian, Sekte Senjian dan Sekte Abadi lainnya menunjukkan keengganan di wajah mereka, tetapi atau memilih untuk menyerah. Kakak Marlindi, putra Sekte Phoenix Surgawi sangat sombong. Dia bahkan memenggal kepala murid Sekte kami dan bahkan mengatakan kata-kata kasar bahwa dia akan membunuhmu, kakak senior. Para murid Sekte Pedang Feilai terkejut dengan kekuatan Yudi dan menambahkan dengan cemburu.
Tolong beritahu saya secara detail. Cahaya dingin melintas di mata Yudi. Murid dari Sekte Pedang Fei Lai menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi belum lama ini. Haha, ternyata sosok tingkat putra dewa yang tersembunyi di tahap tengah bumi abadi adalah kamu. Jarang juga Sekte Phoenix Surgawi, yang akan segera menurun, masih bisa mengembangkan sosok seperti itu. Yudi menjilat bibirnya, dengan kekejaman di matanya. Biarkan aku memotong harapan terakhir dari Sekte Phoenix Surgawi. Di bawah perintah Yudi, para murid dari Sekte Abadi meluncurkan pencarian menyeluruh untuk Aiden. Mengapa kita tidak ikut campur dalam masalah ini? Diam-diam, beberapa murid Sekte Dewa Pengobatan berkomunikasi. Tidak, kita hanya perlu menyelesaikan tugas kita. Biarkan keluhan di antara mereka mengambil jalannya. HMPH, ketika kita menemukan warisan itu, kita, Sekte Dewa Pengobatan, akan menjadi sekte nomor 1 di dunia 9 alam abadi. Pada titik ini, murid Sekte Dewa Pengobatan yang berbicara memiliki kilauan di matanya. Namun, murid-murid Sekte Dewa Pengobatan lainnya semuanya tampak khawatir. Mereka kehilangan kontak dengan Penatua Rozak selama 3 hari. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Mereka kehilangan kontak dengan Penatua Rozak selama 3 hari. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Di dalam gua, sifat Buddha dalam tubuh manusia yang berlumuran darah menjadi semakin kuat, seolah-olah Buddha yang bereinkarnasi telah turun ke dunia. Tepat ketika sifat Buddha akan mencapai puncaknya, Aiden tiba-tiba memusnahkan sifat Buddha. Saya hanya membutuhkan inkarnasi eksternal, bukan tubuh Buddha yang sadar diri, kata Aiden. Dia hanya menyukai kekuatan tempur tubuh Buddha teratai emas, daripada sifat Buddha di dalamnya. Jika sifat Buddha terlalu kuat, klon ini hanya dapat melatih kekuatan magis Buddha. Tubuh Buddha teratai emas terkondensasi seluruhnya, tidak berbeda dengan orang biasa. Saat terkondensasi, itu adalah tingkat budidaya tahap keabadian bumi. Namun, terdapat teratai Buddha emas di keningnya, memancarkan aura merah dan suci. Tanda teratai emas menghilang, dan tubuh teratai emas membuka matanya dan menatap Aiden. Pada saat ini, Aiden merasa daging dan darahnya terhubung. Oke, Aiden mengangguk puas. Ketika pemikiran spiritual disuntikkan ke dalam tubuh emas teratai Buddha, mata tubuh emas teratai Buddha langsung penuh energi. Saya akan menyerahkan kekuatan magis ini kepada Anda untuk dikembangkan. Aiden menuangkan banyak kekuatan magis yang belum dia latih ke dalam tubuh emas teratai Buddha. Selain sebagai bagian dari kekuatan magis kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan, mereka juga diberikan kepada klon ini. Aiden tiba-tiba mendapat ide yang berani. Bab 907, punya rencana besar. Di kehidupan sebelumnya, Aiden adalah penguasa abadi Emmanuel. Meskipun kecakapan tempurnya sombong di dunia kultivasi dan dia disembah oleh semua roh. Meskipun bakatnya bisa 100% menembus ranah kaisar abadi, dia masih jauh dari alam kekacauan tertinggi yang ada dalam teleportasi. Sedikit melenceng. Alam yang menakutkan ini telah mematahkan impian banyak pembudidaya abadi. Bahkan dewa abadi yang tak tertandingi dan kaisar abadi yang abadi jatuh di jalan menuju alam ini. Keadaan ini adalah evolusi dari kekacauan tertinggi. Tetapi bahkan seorang jenius yang menentang surga dalam mengembangkan keabadian tidak dapat mempraktikkan terlalu banyak teknik yang bertentangan dengannya. Pernah ada seorang kaisar abadi kuno. Untuk menyimpulkan alam ini, dia berlatih lebih dari 1000 teknik dengan atribut campuran. Dia mencoba mengembangkan kekacauan, tetapi gagal. Tubuh abadi tertingginya, yang dikatakan abadi selama-lamanya, meledak dan jiwanya padam. Sejak saat itu, hanya sedikit orang yang berani melakukan hal ini. Meskipun Dao Jue Agung dikatakan menentang langit dan dapat menelan segala sesuatu, energi pribadi Aiden terbatas. Biarkan tubuh Buddha teratai emas mengambil Dao Jue sebagai fondasinya, mempraktikkan segala macam metode, dan menyimpulkan alam legenda. Perlakukan gangguan ini sebagai badan percobaan untuk menyimpulkan kekacauan. Bahkan jika hancur saat itu, tubuh Aiden akan tetap utuh. Buzz. Setelah berlatih Dao Jue Agung, tubuh Buddha teratai emas menelan energi spiritual langit dan bumi dalam radius puluhan mil dalam sekejap, hampir menyedotnya hingga kering, dan auranya sendiri menjadi semakin bercampur. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Buddha teratai emas keluar dari gua, dengan aura menakutkan meluap dari tubuhnya, seperti dewa iblis. Setelah mengatur napas, dia menerobos udara dan pergi. Adapun tubuh Aiden, pergi ke arah lain. Selama ini, dia mendengar banyak berita. Yudi mencari Aiden kemana-mana, ingin melawan Aiden, dan mengancam akan mengalahkan Aiden dalam 10 langkah. Namun, setelah mencari selama 10 hari, saya tidak menemukan apapun. Apakah semua orang di Sekte Phoenix Surgawi berbudi luhur? Mereka rakus hidup dan takut mati. Bukankah dia takut pada Kakak Marlindi? Kamu benar-benar orang dari Sekte Abadi. Saya rasa malu padanya. Para murid dari Sekte Abadi tidak bisa berhenti tertawa, dan para murid dari Sekte Pedang Fei Lai bahkan lebih sinis, meremehkan Aiden sampai-sampai tidak berharga. Bagaimanapun, mereka sebelumnya terintimidasi oleh kekuatan Aiden, tapi sekarang mereka akhirnya bangga. Bai Su, aku hanya perlu 3 pedang untuk membunuhmu.
Yudi berkata dengan dingin. Setelah Aiden mengetahui berita itu, dia tidak tergerak dan tersenyum lembut dan berkata, kamu berani datang kepadaku untuk mencari masalah jika kamu menerobos ke tahap akhir Earth Immortal. Siapa yang memberimu keberanian? Boom! Hari itu, Aiden muncul dan melepaskan kekuatan mengerikan, membunuh semua murid Sekte Pedang Fei Lai. Bai Su, tidak ada gunanya menindas kami. Apakah kamu berani bertarung dengan kakak Marlindi? Kata seorang murid Sekte Pedang Fei Lai dengan sengit. Kamu pikir kamu ini siapa? Aiden tersenyum menghina. Kekuatan yang diberikan oleh kakinya menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan untuk jiwanya, dia langsung menggunakan kekuatan magis yang membekukan ruang untuk melenyapkannya. Yudi, aku sendiri yang akan membunuhnya, kata Aiden. Ruang terlipat ini sangat terguncang. Tabrakan antara dua pemuda kuat dari Sekte Abadi akan segera dimulai, dan itu pasti akan menarik banyak perhatian. Di luar, Sekte Tao Sen. Satu lagi meninggal, wajah kepala sekolah Tao Sen menjadi gelap. Sudah ada dua orang yang jiwanya belum terpancar cahaya ilahi, artinya telah musnah lahir dan batin. Konferensi kenaikan abadi ini diselenggarakan oleh Sekte Dao Sen, dan hal seperti ini terjadi lagi, membuat kepala Sekte Dao Sen sangat marah. Kepala Sekte Duxian, kepala Istana Yuking, kepala Sekte Senkan, dan semua kepala sekte juga wajahnya menjadi gelap. Selidiki, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kata kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan. Setelah konferensi kenaikan abadi selesai, semua peserta tidak diizinkan pergi, perintah kepala sekolah Sekte Dao Sen. Di ruang lipat, identitas tubuh Buddha teratai emas tidak pasti, dan jejaknya sulit dipahami. Tiba-tiba, ia mengikuti sekelompok murid Sekte Dewa Pengobatan. Penampilan mereka yang hati-hati membuat mata Buddha teratai emas berbinar. Mereka benar-benar punya rencana. Kakak Marlin, sudah lebih dari 10 hari dan masih belum ada kabar dari Penatua Rozak. Mungkinkah ini? Seorang murid dari Sekte Dewa Pengobatan ragu-ragu untuk berbicara. Tapi semua orang mengerti arti di balik kata-katanya. Murid Sekte Dewa Pengobatan lainnya bertanya dengan gelisah, bagaimana kalau kita mengesampingkan masalah ini dulu? Marlin adalah sosok tingkat suci yang menggabungkan keindahan dan kekuatan. Pada saat ini, wajahnya penuh tekad, dan suaranya dingin dan tegas, hal ini tidak dapat dilakukan. Sudah terlambat. Untuk menemukan warisan itu, Sekte Dewa Pengobatan kita telah menghabiskan 500 tahun dan menghadiri 5 konferensi kenaikan abadi bahkan sebelum ada jejaknya. Bagaimana kita bisa menyerah? Jika siapapun membicarakan hal ini lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tiba-tiba, sekelompok murid Sekte Dewa Pengobatan yang tidak stabil gemetar ketakutan. Meskipun Sekte Dewa Pengobatan adalah salah satu sekte abadi teratas di dunia abadi 9 alam, ramuan yang dimurnikannya dicari oleh dunia abadi 9 alam dan menghasilkan banyak uang. Tapi Sekte Dewa Pengobatan selalu kesakitan. Meskipun dia pandai alkimia, dia tidak pandai bertarung. Meskipun Sekte Dewa Pengobatan bermaksud untuk menukar ramuan tingkat atas dengan kekuatan magis dan sihir dari sekte abadi tingkat atas lainnya, Sekte Dewa Pengobatan sudah begitu makmur sehingga itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh sekte abadi tingkat atas. Kekuatan tempur orang-orang alkimia ini meningkat. Akibatnya, Sekte Dewa Pengobatan mendapat masalah dalam masalah ini. Kepala Sekte Dewa Pengobatan juga menyadari bahwa mengandalkan alkimia untuk mempertahankan sekte abadi tingkat atas adalah solusi jangka panjang. Bagaimana jika Sekte Dewa Pengobatan menurun suatu hari nanti? Bukankah para murid, tetua, dan ramuan yang membuat alkimia akan tersedia bagi siapa saja untuk direbut? Hanya dengan meningkatkan kekuatan tempur Anda secara keseluruhan, Anda dapat melindungi diri sendiri. Akhirnya, selama konferensi kenaikan abadi tertentu, Sekte Dewa Pengobatan menyadari bahwa ruang terlipat ini mungkin menyembunyikan warisan Tuhan Surgawi dari periode bumi kuno tertentu. Selama diwarisi oleh Dewa Surgawi, Sekte Dewa Pengobatan akan menjadi sekte abadi nomor 1 di alam abadi 9 alam dan tidak dapat diintimidasi di masa depan. Tubuh dan pikiran Buddha teratai emas terpancar dan dia mengetahui berita tersebut. Warisan Dewa Surgawi, tubuh Aiden langsung merasakannya dan terkejut. Tubuh Buddha teratai emas mengikuti di belakang, menyembunyikan auranya dan mengamati dari kejauhan. Di bawah kepemimpinan Marlin, kelompok murid Sekte Dewa Pengobatan ini menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melindungi tubuh mereka, memaksa monster asli mundur satu demi satu, dan kemudian mengeluarkan kompas di tangan mereka. Itu adalah harta semi-spiritual, digunakan untuk menghancurkan formasi. Setelah beberapa saat, pemandangan di depanku berubah. Awalnya adalah tempat yang gelap dan lucu dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi, tiba-tiba muncul diameter terpencil, menghubungkan ke tempat yang tidak diketahui, memancarkan suasana suram. Masuk, perintah Marlin. Seorang murid dari Sekte Dewa Pengobatan masuk dan segera mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Setelah melarikan diri, seluruh tubuhnya membusuk, mengeluarkan nanah dan darah, dan separuh tubuhnya memiliki tulang yang terbuka. Dia terlihat sangat menakutkan. Ada energi mayat di dalam. Murid Sekte Dewa Pengobatan ini menghabiskan nafas terakhirnya sebelum meninggal. Namun, ini adalah pertama kalinya semua orang di Sekte Dewa Pengobatan melihat energi mayat yang begitu mengerikan.
Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal di sini pastilah sosok kuno yang sangat menakutkan. Marlin adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya dan menelan pil Huayin yang menahan Yin Qi, dan murid lain dari Sekte Dewa Pengobatan juga dengan cepat meminumnya. Benar saja, meski aura mayat begitu kuat hingga Marlin dan yang lainnya menjadi pucat, tidak ada yang mati lagi. Tubuh Buddha teratai emas mengikuti di belakang. Di akhir energi jenazah, cahaya Buddha menutupi seluruh tubuh, mengisolasi energi jenazah, dan tubuh Buddha teratai emas juga membacakan kitab keselamatan dalam kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan. Bab 908, Reinkarnasi 9 Yin. 1 jam kemudian, sebuah makam muncul di jalan berkelok-kelok. Ada suasana dingin di kegelapan. Marlin mengaktifkan energi aslinya dan berjalan di depan dengan hati-hati. Tik-tok, tik-tok. Dalam kegelapan dan kesunyian, suara tetesan air membuat orang tiba-tiba terkejut. Bahaya, teriak seorang murid Sekte Dewa Pengobatan. Para murid dari Sekte Dewa Pengobatan waspada, saraf mereka tegang. Bagaimanapun, ini adalah kuburan dari Dewa Surgawi yang kuat. Tangan belakang yang ditinggalkan oleh keberadaan tingkat ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak. Ketika sudah jelas bahwa itu hanyalah tetesan air, murid Sekte Dewa Pengobatan yang berteriak menghela nafas lega dan terlihat malu pada saat yang sama. Itu tidak benar. Tubuh Buddha teratai emas Aidan mengikutinya, tetapi jantungnya berdetak kencang. Engah! Bayangan darah melintas, dan kepala murid Sekte Dewa Pengobatan ini terbang keluar, dan darah terciprat ke dinding batu. Angin gelap tiba-tiba naik, dan kelelawar terbang satu demi satu, dengan niat membunuh. Mereka menghancurkan pedang spiritual kelas menengah menjadi bubuk. Kelelawar Inferi. Monster jahat yang hidup di tempat yang penuh energi mayat sepanjang tahun dan memakan mayat. Arai! Marlin berteriak, bertepuk tangan dan melumpuhkan 7 pedang peri untuk membentuk susunan pedang. Pada saat yang sama, sebuah kuali besar muncul, meletus dengan kekuatan Qi untuk menekan 8 kehancuran. Namun, kelelawar Inferi juga sangat ganas. Ketika mereka menyerang ke arah mereka, mereka hampir menghancurkan susunan pedang yang dibentuk oleh 7 pedang, dan cahaya pedang itu meredup banyak. Buddha teratai emas sedang memperhatikan dari dinding. Tiba-tiba, angin suram bertiup ke arah lehernya. Di tanah, sebuah sabit muncul di bayangan tubuh Buddha teratai emas, menebas pinggang tubuh Buddha teratai emas. Kelahiran hantu, hantu sabit hantu. Buddha teratai emas terkejut. Sutra melampaui kesengsaraan adalah amalan Zongzong dari Sekte Buddha Putuo, yang secara alami mencakup semua fenomena dan mencatat hantu dan hantu di dunia. Ini adalah sejenis biksu yang dibunuh dengan cara dipotong menjadi 2, setelah kematian jiwa. Lahirlah hantu, memegang sabit, hanya untuk membelah orang yang hidup menjadi 2. Boom! Sepotong cahaya Buddha meletus dari tubuh Buddha teratai emas, dan api karma Buddha menutupi seluruh tubuh. Ini adalah musuh terbesar hantu, dan sabitnya langsung patah. Pantom Skite terkejut, dan matanya menatap tubuh Buddha teratai emas, penuh ketakutan. Pergilah, jika tidak, kamu tidak akan pernah terlahir kembali. Teriak Buddha teratai emas dengan marah. Hantu sabit hantu gemetar ketakutan, membungkuk kepada Buddha teratai emas, dan menghilang ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Sekte Dewa Pengobatan juga mengorbankan nyawa 3 muridnya untuk membunuh kelelawar Inferi yang melakukan serangan diam-diam. Marlin dan yang lainnya melanjutkan perjalanan, lebih hati-hati dari sebelumnya. Aum! Tiba-tiba, energi darah yang kuat mengalir ke wajahnya, seperti hantu yang mengaum. Adegan berikutnya begitu menakutkan sehingga Marlin dan yang lainnya menjadi pucat dan gemetar tanpa sadar dan merasakan hawa dingin mengalir langsung ke dahinya. Tempat pemakaman yang dipenuhi dengan mayat tak berujung, baik manusia maupun iblis. Orang kuat yang setidaknya berada di alam abadi bumi dan raksasa di alam abadi 9 alam meninggal di sini. Di atas tulang-tulang itu, ada 9 peti mati berwarna darah, dengan aliran darah lengket meluap. Adegan ini sangat aneh dan menakutkan, bagaimana tidak membuat orang takut? Tempat ini tidak diketahui, bisik Marlin. Tubuh Buddha teratai emas melihat petunjuk dan menunjukkan cibiran. Saya khawatir orang kuat Dewa Surgawi yang jatuh ini memiliki niat buruk dan ingin dibangkitkan setelah kematian. Ke-9 peti mati darah ini disusun menurut orientasi tertentu, sehingga mengaburkan rahasia dan menyulitkan orang untuk mendeteksinya. Dan 9 adalah angka ekstrim, hal ekstrim harus dibalik, dan kematian ekstrim adalah kehidupan. Saya khawatir sesuatu yang luar biasa sedang ditekan di bawah 9 peti mati darah. Jie, pada saat ini, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Kakak. Salah satu dari 9 peti mati darah tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tangan busuk yang ditutupi dengan obat nyamuk. Ketika keluar seluruhnya, Buddha teratai emas menemukan bahwa itu adalah mayat naga dalam bentuk manusia, dengan 2 tanduk naga kecil tumbuh di kepalanya. Mayat naga membuka matanya, menatap penuh arti ke tempat persembunyian Buddha teratai emas, dan berkata dengan senyum sinis, kamu hanyalah beberapa semut. Sayangnya, kamu terlalu lemah untuk memiliki darah yang sempurna. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mayat naga itu mengulurkan tangannya yang besar dan busuk,
dalam sekejap, angin kencang menderu, darah menutupi tempat itu, dan aura jahat menyapu. Lebih dari selusin murid Sekte Dewa Pengobatan telah menjadi tulang layu bahkan sebelum mereka bisa melawan. Ekspresi suram melintas di mata indah Marlin, kekuatan tahap awal dari Earth Immortal terungkap, dan dia menelan pil transformasi roh pada saat yang sama. Dalam sekejap, auranya melonjak, mencapai tahap tengah Earth Immortal. Mayat naga melihat pemandangan ini, dan ekspresi ejekan di wajahnya semakin kuat. Telapak tanganku berdengung. Plak! Tubuh halus Marlin terguncang dengan keras, dan dia jatuh ke tanah, energi aslinya runtuh, dan dia menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Senior, saya adalah Nyonya Suci dari Sekte Dewa Pengobatan. Jangan bermaksud tersinggung, saya akan pergi sekarang, teriak Marlin. Jika kamu ingin pergi, itu tidak terserah kamu. Mayat naga berkata dengan senyum galak, melihat kamu masih memiliki kecantikan, jadilah hantu dan layani Raja Iblis. Tubuh Marlin langsung meledak, dan hanya satu jiwa meninggalkan tubuh, langsung hancur, hanya menyisakan awan Yin Qi, yang berubah menjadi hantu. Murid Sekte Dewa Pengobatan lainnya segera mati, hanya menyisakan jiwa mereka saja. Ketika aliran cahaya ilahi muncul, dan ketika mereka ingin memindahkan mereka keluar, 9 peti mati darah bergetar, dan aura yang menutupi langit memenuhi udara, dan cahaya ilahi menghilang. Dalam Sekte Tao Sen, merasa semua muridnya mati di ruang terlipat, wajah kepala sekolah Dewa Pengobatan berubah drastis. Dia menamparkan meja dan menjadi marah, siapapun yang berani melawan sekolah Dewa Pengobatan kami, saya akan menghancurkannya menjadi abu. Rekan Tao, saya akan menunggumu. Pembunuhnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Para pemimpin dengan cepat meyakinkannya. Di dalam makam, tubuh naga melirik ke suatu tempat dan berkata, ada semut lain. Berhenti bersembunyi dan keluar. Buddha teratai emas berjalan keluar dengan ekspresi serius. Mayat naga itu terkejut dan berkata, di tahap tengah bumi abadi, ya, dia masih anggota Sekte Buddha. Saya menantikan untuk melihat hantu seperti apa yang akan lahir setelah kematian dari Sekte Buddha. Tiba-tiba, mayat naga itu tampak terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak takut? Buddha teratai emas memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia melirik ke 8 peti mati darah lainnya yang belum dibuka, dan akhirnya menetap di tubuh naga. Dia berkata dengan sangat kecewa, jika saya tidak salah, Anda semua adalah makhluk abadi duniawi selama hidup Anda, bahkan ahli tingkat puncak keabadian, secara tidak sengaja memasuki tempat ini selama ribuan tahun, dibunuh oleh hantu Raja Iblis yang jatuh, dan menyempurnakan apa yang disebut formasi reinkarnasi 9 yin. Sangat disayangkan bahwa Anda adalah puncak keabadian bumi dan keabadian surgawi yang kuat selama hidup Anda, tetapi Anda bersedia untuk diusir setelah kematian Anda. Begitu kata-kata ini keluar, 8 peti mati darah lainnya bergetar hebat, dan mayat naga juga tampak kaget. Bagaimana kamu tahu ini? Sebagai generasi penguasa surgawi, bagaimana mungkin Aiden tidak melihat ini? Di bawah 9 peti mati darah, 9 mata air darah yang tertekan hampir sepenuhnya meredam energi mati, melahirkan aliran vitalitas. Setelah amarahnya benar-benar memadat, itu akan menjadi hari di mana Raja Iblis dibangkitkan. Yang disebut Raja Iblis secara alami adalah binatang iblis yang telah berkultivasi ke alam dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bab 909, bertarung dengan mayat naga. Namun, di mata Aiden, metode reinkarnasi ini sepenuhnya merupakan pekerjaan seorang pemuda, dan dia sangat meremehkan. Apalagi jika dibangkitkan dengan cara ini, seluruh tubuhmu akan dipenuhi aura jahat, jika tidak dikenali oleh langit dan bumi pasti akan dihukum oleh surga. Raja Iblis itu tidak punya pilihan selain meringkuk di tempat menyembunyikan rahasianya sepanjang hidupnya. Jika Aiden ingin dibangkitkan dalam waktu singkat setelah dia meninggal, dia dapat menggunakan metode abadi untuk menyaring ratusan planet kehidupan ke dunia bawah dan mengorbankan ratusan miliar orang. Namun, Aiden secara alami tidak akan melakukan hal yang akan membawa bencana bagi semua makhluk hidup, dan dia bahkan tidak akan repot-repot melakukannya. Wajah bangkai naga yang dipenuhi serangga langsung tenggelam, dipenuhi amarah, dan tampak semakin menakutkan. Inilah rasa sakit abadi di hatinya, kalau ada yang membeberkannya, bagaimana bisa tidak geram? Tubuh naga itu ditampar secara horizontal dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba terdengar hembusan angin dan energi yin yang menimbulkan suara yang mengerikan. Woho, woho. Sepertinya ribuan hantu sedang berduka dan menangis. Di dalam makam, energi jahat bergejolak, membuat tulang orang menjadi dingin, dan aliran udara berwarna darah keluar. Dalam sekejap, hantu menakutkan muncul satu demi satu. Atau menyeret tunggul dan patah kaki, energi yin naik ke langit. Atau tunjukkan senyuman yang menawan dan angkat pisau tulangnya. Ada juga tengkorak, mengenakan pelindung darah, seolah-olah telah dibangkitkan, menunggangi kuda perang yang mengepul dengan energi mayat, menyerbu ke arahnya. Lorong prajurit yin. Ini adalah kekuatan magis menyeramkan yang benar-benar dapat memanggil sisa roh dari orang-orang kuat yang mati di sini di masa lalu, berubah menjadi prajurit yin, dan menyerang ke arah mereka. Namun, ekspresi Aiden tetap tenang, seolah-olah yang menyerbu ke arahnya bukanlah tentara yin melainkan semut. Boom! Aiden juga menggunakan kekuatan magisnya,
dengan telapak tangan terentang, ribuan cahaya Buddha muncul, yang sangat membawa keberuntungan, dan suara nyanyian Sansekerta terdengar untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kekuatan magis agama Buddha paling mampu menahan roh-roh jahat ini. Bola api karma menyapu dan menutupi para prajurit Yin ini. Dalam sekejap, para prajurit Yin ini berubah menjadi abu. Raungan kuda perang dan energi Yin yang merajalela semuanya lenyap sama sekali. Berdasarkan ini, kamu ingin berurusan denganku. Wajah Buddha teratai emas tampak meremehkan. Lingkaran cahaya Buddha menyebarkan banyak energi Yin di dalam makam. Kelopak mata mayat naga bergerak-gerak, menunjukkan ekspresi terkejut dan ketidakpastian. Tangan Aiden menenangkannya, dan dia cukup takut. Itu memang memiliki kekuatan, kata mayat naga itu dengan wajah pucat. Pada saat itu, dia merasakan sedikit bahaya. Kultivator abadi Buddha di depannya tampaknya hanya berada di tahap tengah Earth Immortal, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak sederhana. Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali formasi reinkarnasi 9 Yin ini tidak memiliki beberapa formasi kunci. Bahkan jika Raja Iblismu dibangkitkan, pasti akan meninggalkan banyak bahaya yang tersembunyi. Meskipun ini dikatakan dengan acuh tak acuh, tapi itu tidak berbeda dengan guntur yang meledak di telinga mayat naga, dan kepalanya meraung. Bagaimana kamu tahu? Mayat naga benar-benar terkejut. Tidak mengherankan di matanya bahwa tubuh Buddha teratai emas dapat mengenali formasi reinkarnasi 9 Yin sebelumnya. Pasti ada buku Buddha kuno yang mencatat rahasia kuno, tetapi tidak biasa melihat formasi reinkarnasi 9 Yin. Anda harus tahu bahwa ini adalah formasi kebangkitan yang diatur oleh Raja Iblis, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Apalagi yang kamu tahu? Jika kamu memberitahuku, aku bisa membuatmu mati dengan cepat, kata mayat naga dengan cara yang gelap. Apakah kamu ingin tahu? Buddha teratai emas terkekeh, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya macam apa yang dia hadapi, tetapi aku tidak perlu memberitahumu. Apa yang tidak dimiliki oleh arai reinkarnasi 9 Yin secara alami adalah kemampuan untuk sepenuhnya mengubah energi kematian menjadi vitalitas di mata formasi. Tanpa dia, bahkan jika Raja Iblis dibangkitkan, dia akan tetap menjadi tidak manusiawi dan hantu untuk waktu yang lama, dibutuhkan ratusan tahun untuk memurnikan energi kematian sebelum dia benar-benar dibangkitkan. Dan dalam 100 tahun ini, kekuatannya kurang dari 1% dari periode puncak. HMPH, kamu berpura-pura menjadi dewa. Mayat naga itu mencibir, tuanku, yang dikenal sebagai Raja Iblis Bulandara selama hidupnya, adalah keturunan dari binatang buas kuno, Yongzu. Di zaman kuno, dia juga makhluk yang ditakuti oleh banyak orang dan darahnya mengalir kemana-mana. Bagaimana mungkin kamu tidak mempertimbangkan hal ini? Bahkan jika formasi reinkarnasi 9 Yin memiliki kekurangan, saya yakin tuannya akan dapat melanjutkan kejayaan kehidupan sebelumnya. Raja Iblis Bulandara. Kilatan cahaya melintas di mata Aiden, dan dia berpikir secara diam-diam. Mimpi musim semi dan musim gugur ini benar-benar terlaksana dengan baik. Tiba-tiba, tubuh Buddha teratai emas mencibir. Kamu memiliki satu tuan pada satu waktu. Kamu sangat budak. Menurutku kamu tidak memiliki darah naga. Mayat naga berkata dengan wajah dingin, biksu kecil, kamu benar-benar membuatku kesal. Hanya darahmu yang bisa menghapus semua ini. HMPH. Buddha teratai emas meraung dengan marah, dan suaranya seperti guntur yang menggelinding, meledak dengan ledakan, dan ruangan bergetar hebat. Saat berikutnya, cahaya ilahi di mata Buddha teratai emas melonjak, dan aura menakutkan dilepaskan, seperti kebangkitan Dewa Iblis. Kesombongannya menguasai segalanya, dia sangat mendominasi dan sombong. Kamu, bagaimana ini mungkin? Pikiran Dragon Corps terguncang, dan perasaan teror menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Buddha teratai emas mengacungkan pedang, dan cahaya Buddha berubah menjadi segel Buddha, yang tiba-tiba ditekan, dan belas kasih yang tak ada habisnya meledak. Bang! Tubuh naga itu terlempar dengan keras dan membentur dinding, menyemburkan darah hitam. Kekuatan tempur tingkat kepala sekolah. Mayat naga menjadi pucat karena terkejut. Aiden mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan magis dalam kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan, dan meledakkannya. Telapak tangannya berubah menjadi batu giling emas, ditutupi dengan pola ilahi, dan karakter Sansekerta muncul satu demi satu, memadatkan kekuatan untuk menekan kesengsaraan 8 limbah dan mengusir roh jahat. Dia telah mengambil informasi yang ingin dia ketahui dari mulut mayat naga, dan tidak berniat menyelamatkan nyawanya. Sekalipun itu hanya mayat, biarkan saja binasa sepenuhnya. Ekspresi mayat naga berubah drastis, dan dia mengeluarkan cermin perunggu, yang merupakan senjata spiritual berkualitas tinggi, bersinar dengan lampu hijau, menutupi dirinya. Namun, telapak tubuh Buddha teratai emas sangat kuat, dengan keras, cermin perunggu meledak, tubuh naga itu seperti porselen, pecah-pecah dan darah hitam muncrat. Aum! Mayat naga itu tampak muram dan meraung dengan marah. Ia langsung berubah menjadi mayat naga sepanjang 10 kaki, dengan nanah dan darah menetes dari tubuhnya, dan tubuh naga itu terlempar dengan keras ke arah Aiden. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat datang untuk menindasnya. Mata Buddha teratai emas berbinar, dan matanya penuh semangat juang. Dia juga ingin mencoba melihat seberapa kuat tubuh fisik klon ini.
Buddha teratai emas mengulurkan tangannya, dan semburan cahaya Buddha keluar dari tubuhnya, seperti matahari, sangat menyilaukan, memancarkan kekuatan untuk memurnikan segalanya. Setelah meminta Longtail untuk menangkapnya, dia menghancurkannya dengan keras. Tiba-tiba terdengar auman naga yang marah dan menyakitkan di dalam makam. Makam berguncang hebat dan batu beterbangan kemana-mana. Cahaya Buddha menyinari mayat naga dan langsung meleleh, mengeluarkan suara mencicit dan mengeluarkan asap hitam. Dalam sekejap, lubang darah muncul di tubuh mayat naga, dan darah meluap, menodai tanah menjadi merah. Kekuatan tubuh Buddha teratai emas melonjak, dan dia meninju kepala naga itu, tiba-tiba sebuah lubang muncul. Bab 910 Pertempuran Sengit. Boom, boom, boom. Tanah berguncang dengan hebat, dan setiap guncangan menimbulkan kekuatan yang dahsyat dan mengejutkan. Mayatnya tidak dapat dikenali lagi dan sekarat. Pukulan ketiga Buddha teratai emas jatuh, dan kepala naga itu meledak sepenuhnya. Hantu bergegas keluar dan melarikan diri dengan ekspresi panik. Mata yang menatap Aiden penuh dengan ketakutan dan gemetar yang tak ada habisnya. Petik 2. Apakah kamu akan melihatku mati jika kamu tidak mengambil tindakan? Hantu itu meraung di belakangnya. Boom! 8 peti mati darah bergetar bersama, memancarkan aura jahat yang mengerikan, dan hantu di dalamnya akan segera keluar. Mata Buddha teratai emas berkilat tajam, dan dia meraih hantu naga dengan satu tangan, dan bola api karma Buddha muncul dan menutupinya. Dalam tangisan yang tragis, hantu ini bertebaran. Mencari kematian. Suara serak tua keluar, bercampur dengan kemarahan yang tak terbatas, dan energi jahat yang luar biasa tersapu. Peti mati darah dibuka, dan mayat manusia yang ditutupi warna hitam dan biru dengan wajah ramping dan menakutkan menonjol. Mayat itu mengeluarkan omelan ringan, dan kumpulan energi mayat meledak. Dalam cahaya redup, darah berkedip-kedip. Mayat itu menekan segelnya, dan jimatnya berubah menjadi pedang spiritual dan menebas Aiden. Boom! Buddha teratai emas mengangkat tinjunya dan menyerang dengan serangan sederhana dan brutal, dan guntur serta kilat meledak. Ini bukanlah guntur ilahi yang abadi, tetapi guntur ilahi Buddha dalam kitab suci Buddha tentang mengatasi kesengsaraan. Kekuatan guntur dan kilat, seperti kekuatan agama Buddha, paling mampu menahan roh jahat, tak terkecuali Free. Dengan ledakan, energi mayat tiba-tiba menghilang, dan pedang roh meledak berkeping-keping. Engah! Mayat itu berdarah dan terbang keluar. Di udara, tubuh itu hancur dalam sekejap, dan sesosok hantu terbang keluar dengan wajah penuh keengganan. Ia mengeluarkan suara menderu, dan akhirnya dihancurkan oleh guntur dan kilat dan berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, kedua hantu itu terjatuh. Boom! Boom! Hantu di 7 peti mati darah yang tersisa benar-benar marah. Peti mati darah berguncang tanpa henti, semburan energi yin meledak ke langit. Cuacanya sangat dingin. Di dalam kuburan, cahaya darah meledak, dan hantu membuka gigi dan cakar mereka. Membuat teratai emas dan tubuh Buddha berlumuran darah. Dia mengerutkan kening. Klik, klik. Dikelilingi oleh 7 yin qi, sosok yang tampak seperti raja hantu dari dunia bawah keluar, dengan mata mematikan dipenuhi yin qi yang kuat. Ketujuh sosok tersebut adalah seorang wanita berpakaian istana, seorang yaksa, seekor serigala mayat, seorang lelaki tua berlengan satu, seorang vampir, dan seekor naga darah bersayap iblis. Dan manusia yang terlihat seperti paladin barat mengenakan baju besi putih dan bangkai. Ketujuh tokoh ini mencakup karakter timur dan barat, semuanya adalah pria kuat dalam hidup, dan semuanya berkulit putih menakutkan. Terutama paladin dan wanita berpakaian istana memberikan aura yang sangat berbahaya kepada Buddha teratai emas. Aura pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Buddha teratai emas mengangkat alisnya, dia benar. Di depan kedua orang ini adalah makhluk abadi, meski kekuatan mereka telah menurun, masih ada gumpalan kekuatan abadi yang dilepaskan. Bahkan hanya seberkas kekuatan suci saja sudah cukup untuk menekanku sekarang. Ekspresi tubuh Buddha teratai emas berangsur-angsur menjadi serius. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, naga darah bersayap iblis dan serigala mayat melancarkan serangan fatal, menyerang tubuh Buddha teratai emas. Kedua monster-monster ini sama-sama merupakan sosok setingkat kepala sekolah di depan mereka, dan mereka memiliki darah yang bagus. Dalam sekejap, dua tekanan kuat datang, dan rute pelarian Buddha teratai emas diblokir sepenuhnya. Serigala zombie itu sangat cepat sehingga hanya menyisakan bayangan dan angin kencang, dan datang dengan suara serak setelah membuka mulutnya. Semua fenomena tidak kekal. Sosok Buddha teratai emas berbalik dalam sekejap, menekan telapak tangannya ke bawah, dan pada saat sutra melampaui kesengsaraan sedang berjalan, sesosok hantu bodhisattva muncul, meledak dengan kekuatan untuk menekan 8 kehancuran. Tanpa diduga, kekuatan serigala mayat jauh melebihi ekspektasinya, dan itu menghancurkan intuisi hantu bodhisattva. Bang! Buddha teratai emas meninju kepala serigala itu dengan sebuah pukulan, rasanya seperti menghantam emas dan besi, mengeluarkan suara dentang dan mundur 10 meter. Mayat serigala terkena gelombang kekuatan dan berguling ke tanah, dengan bekas darah tumpah dari dahinya. Pada saat ini, naga darah bersayap iblis datang untuk membunuh, dan sayap darahnya berubah menjadi pisau darah dan menebasnya.
Dentang! Buddha teratai emas memukul pedang dengan telapak tangannya, memukul mundur naga darah bersayap iblis, tetapi tangannya berlumuran darah. Dari dunia luar, Aiden, yang merasakan pemandangan ini, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimanapun, inkarnasi ini baru saja dibudidayakan dan tidak memiliki banyak kartu truf. Jika tidak, dengan kekuatan tubuh aslinya, ia akan membunuh serigala mayat dan naga darah bersayap iblis sejak lama. Namun, tubuh Buddha teratai emas tidak mudah untuk ditindas. Saat berikutnya, dahi tubuh Buddha teratai emas bersinar terang, dan muncul tanda teratai emas, yang sakral dan damai, penuh pesona Buddha. Kekuatan bertarung tubuh Buddha teratai emas juga meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan membunuh serigala mayat lagi. Engah! Mayat serigala itu terbelah dua secara paksa, dan segera setelah hantu melarikan diri, ia berubah menjadi abu oleh cahaya Buddha. Akhirnya, ekspresi dari wanita yang tampak acuh tak acuh dalam pakaian istana dan paladin berubah. Sebagai makhluk abadi di kehidupan sebelumnya, mereka secara alami menemukan petunjuk. Ini adalah tiruan, tapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Boom! Aura Buddha teratai emas mendominasi dan tajam, seperti pedang Buddha yang terhunus dan ditinju ke arah naga darah bersayap iblis. Ada lapisan tepi yang mengalir di sekelilingnya. Dengan suara menusuk, naga darah bersayap iblis terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian dia menggunakan Dao Jue untuk menelan seluruh kekuatannya. Kekuatan tubuh Buddha teratai emas telah meningkat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Wush, wush. Tiba-tiba, hampir di saat yang bersamaan, mata laki tua berlengan satu, vampir, dan yaksa tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan mereka bergegas menuju tubuh Buddha teratai emas, dan gelombang aura ganas dan beracun menyerbu ke arah wajah mereka. Tombak yaksa, cahaya darah, dan yin qi bergabung menjadi satu, menembus kehampaan. Vampir itu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan darah, masing-masing memiliki kekuatan korosif yang kuat. Terakhir, ada laki tua bertangan satu. Entah kenapa, lengannya berayun, dan sebilah pisau tajam muncul, memancarkan aura pembunuh yang ganas dan menyerang dengan cahaya pedang yang menakjubkan. Ini hampir merupakan situasi yang fatal. Tubuh Buddha teratai emas bergetar, dan dia menyebarkan kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan, dan tubuhnya langsung ditutupi oleh cahaya Buddha yang tak ada habisnya. Dia mengembangkan kekuatan magis agama Buddha, dan bayangan kabur Buddha muncul satu demi satu. Kekuatan dahsyat dari 8 suku dewa dan naga pecah, kekuatan ilahi arhat tercurah, dan roda Buddha memancarkan kekuatan melampaui dunia. Semua hantu ini bergabung menjadi satu dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Boom! Kekuatan pemusnahan yang mengerikan tersapu. Jika bukan karena tanda ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Bulan Darah yang muncul dari kubur, itu akan hancur dalam sekejap. Engah! Tubuh Buddha teratai emas mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan dia mundur 3 atau 4 langkah. Orang tua berlengan satu, yaksa, dan vampir semuanya gemetar dan terhuyung mundur. Setelah mendapatkan kembali keseimbangan mereka, wajah mereka penuh ketakutan. Dia benar-benar memblokir kita bertiga sendirian. Pria tua berlengan satu itu terkejut, dan kemudian ekspresi dinginnya kembali. Sayang sekali, kamu sudah mati. Belum tentu demikian. Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Haha, apa menurutmu kamu masih punya cara untuk bertahan hidup? Kata Yasha dengan nada menghina. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan dia merasakan kekuatan menakutkan berkumpul dengan cepat, dan aura penghancur jiwa memenuhi seluruh makam. Sinar petir muncul dari tubuh Buddha teratai emas, hampir mengembun menjadi kolam guntur berbentuk manusia. Tubuh asli dari guntur ilahi abadi diturunkan ke klon. Meskipun tidak bergantung pada tubuh abadi guntur surgawi untuk menampilkannya, sehingga kekuatannya sangat berkurang, ia masih sangat kuat. Selain itu, kekuatan guntur dan kilat memiliki pengekangan alami terhadap roh jahat, yang cukup untuk mengatasi kelemahan ini.